Salam IHSG investor harus selalu gembira. Sobat investor, pada kesempatan ini kita membahas saham Astra International Tbk yang pada perdagangan terakhir terpantau mengalami koreksi 2,77%. Ini tergolong agak kecil dibanding dengan saham-saham yang lain seperti BRI, PTBA, Adaro, dan juga saham-saham perbankan lainnya yang tentunya harapannya ya ke depan dia bisa terus tetap kuat, adapun koreksi tetapi koreksi kecil yang kemudian ketika sentimen negatif ini mereda ya harapannya untuk Astra International ini secara harga sahamnya itu kembali terus mengalami peningkatan. Karena kalau kita memantau ya dari kinerja di Q2 untuk Astra International, bisa Anda lihat di sini secara net income-nya quarter on quarter dia mengalami peningkatan, sekalipun secara quarter year on year-nya dia memang agak sedikit turun ya. Namun tentu ini merupakan suatu hal yang sangat bagus karena akhirnya untuk Astra International ini di tengah tekanan Q2 kemarin dengan berita-berita yang masih cukup negatif mengarah ke Astra, di mana secara penjualan mobilnya itu terus mengalami penurunan sampai di bulan April kalau saya tidak salah, walaupun memang nanti akhirnya menguat di kisaran bulan Mei sampai dengan bulan Juni kemarin, dan itu diprediksi juga akan bisa berlanjut di bulan Juni, bulan Juli, Agustus, karena kita tahu juga ada kemungkinan untuk pemangkasan suku bunga, maka kemungkinan besar juga untuk penjualan ya mobil dari Astra ini akan mengalami peningkatan yang memang juga secara anak usahanya untuk UNTR, penjualan alat beratnya juga memang masih belum setinggi tahun sebelumnya. Namun jika itu kembali pulih karena melihat sekarang ini tren-tren positif di arah sektor-sektor komoditas, khusus kita melihat untuk batu bara dan yang lain-lainnya, nah tentu ini bisa menunjang kinerja saham Astra International ini ke depan. Dari segi dividen kalau kita pantau di sini ya, untuk Astra kan di tahun buku kemarin dia di 835, sedangkan untuk sekarang turun di 783, tapi ini masih hitungannya disetahunkan karena Q3 dan Q4 belum keluar, yang justru harapannya di Q3 dan Q4 ini akan membaik ya, pastilah EPS-nya setidaknya bisa menyamai tahun buku sebelumnya di 2023 atau bahkan bisa melampaui tahun buku di tahun 2023. Nah tentu di harga sekarang ini yang sudah koreksi cukup lumayan, kalau kita lihat bahkan untuk 1 tahun terakhir ini Astra International sudah koreksi 32,94%. Nah ini menjadi satu hal yang menarik untuk Anda melirik saham Astra International ini, karena dengan potensi dividen yang akan didapat kalau kita membeli sekarang ini di harga 4.560, maka bisa Anda lihat ya, kalau kita hitung, kalau kita lihat secara histori pembagian dividen Astra di 3 tahun terakhir ini ya, maka terpantau di sini untuk dividen payout ratio-nya di 2021 ada di 47,90%, 2022 ada di 89,51%, sedangkan di 2023 dia di 62,08% dividen payout ratio-nya. Nah kalau kita hitung rendah sajalah di tahun 2024 ini, untuk tahun buku 2024 kita hitung saja ya 60% lah ya, kita ambil untuk 60%-nya saja. Karena ini setidaknya turun 2% dari periode sebelumnya. Maka kalau kita hitung 60% dengan EPS-nya 783, EPS-nya 783 kita kali dengan 60% dividen payout ratio-nya, maka dia akan membagikan untuk dividen per share-nya Rp469,8. Nah, di harga sekarang ini 4.560, mari kita bagi 4.560 ya. Kita bisa lihat dividen yang akan kita dapatkan itu berpotensi di kisaran 10,3% untuk Astra International di tahun buku 2023, dengan catatan hitungan kinerjanya tetap sama
secara annualize ya, maka potensi dividen bisa Anda lihat di 10,3%. Tidakkah ini sangat menarik ya untuk dividen sebesar ini? Apalagi kita tahu untuk Astra International, secara histori pembagian dividen kita bisa lihat di sini, dia di kisaran bulan Oktober ya, di kisaran bulan Oktober itu rutin membagikan dividen interimnya. Jadi kalau dihitung sekarang Agustus September, jadi tinggal hitung 2 bulan lebih, kita akan bisa mendapatkan dividen interim dari saham Astra International. Nah, ya tentu memasuki masa-masa pembagian dividen interim ya, besar kemungkinan saham Astra ini akan kembali mengalami peningkatan, apalagi ditopang dengan kinerja Astra International untuk Q2-nya ini meningkat dari 7,4 triliun di Q1 menjadi 8,3 triliun di Q2. Nah, ini bisa menjadi pemicu juga untuk Astra mengalami peningkatan di kisaran 2 bulan ke depan. Hanya memang dengan sentimen negatif yang tiba-tiba terjadi di IHSG ini ya, bisa jadi masih akan membuat Astra International ini mengalami koreksi-koreksi yang ya cukup kecil, karena dibandingkan dengan saham-saham yang lain, Astra termasuk cukup kecil koreksinya ya. Coba kita lihat di sini di trendingnya, bisa Anda lihat ya, Astra International ini koreksi 2,77%, Bank Mandiri saja koreksi 3,3%, sedangkan Brand 8%, PTBA koreksi 5,88%, Adaro koreksi 6,93%, BBCA pun koreksi 3,19%, dan BBRI koreksi 3,82%. Jadi secara ini yang masuk dalam trending di sekuritas yang saya pakai ini, untuk Astra International ini tergolong kecil penurunannya kemarin, hanya di 2,77%. Ya, seperti itu. Oke, teman-teman, mungkin tinggal Anda atur lah bagaimana Anda masuk, apakah Anda mulai mencicilnya dari sekarang ini, karena untuk Astra International ini kan setidaknya lah di bawah dari 5.000 memang masih tergolong sangat-sangat menarik untuk Astra International ini di bawah 5.000 ya, karena kalaupun dia masih masuk di 5.000, kalau kita hitung dari dividennya tadi kita asumsikan IPS-nya di 783 kali 60% untuk dividen payout ratio-nya, maka dividen per share-nya 469. Nah, kalau ini kita bagi dengan 5.000, maka bisa Anda lihat ya, potensi dividennya masih di 9,3%. Jadi masih sangat menarik untuk Anda pemburu saham yang membagikan dividen, yang tentunya akan mendatangkan hasil yang maksimal. Tetap semangat investasi. Salam IHSG Investor, harus selalu gembira.